Salam peduli. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk sesi pelatihan selanjutnya dari cara mengelola data untuk kepentingan advokasi berbasis data. Pada sesi pelatihan kali ini, saya akan menunjukkan cara bagaimana menggunakan salah satu fitur menarik lainnya dalam program pengolah data populer Excel, yaitu dengan menggunakan instrumen pivot table. Pivot table merupakan salah satu instrumen yang sangat powerful di dalam Excel untuk melakukan analisis secara cepat, untuk memberikan summary terhadap kondisi data yang kita miliki. Apalagi jika kita memiliki data yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan informasi yang sangat menarik. Untuk menggunakan pivot table tersebut, cukup dengan meletakkan kursor kita sembarangan pada data yang kita miliki. Saat ini saya masih menggunakan data yang berasal dari Desa Lawe di Kabupaten Sulawesi Tengah sebagai contoh dalam sesi pelatihan kali ini. Apabila setelah kita menaruh data kursor kita sembarangan, saya akan letakkan secara sembarangan, misalnya di status pernikahan. Kemudian saya pilih tab insert dan kemudian saya pilih lagi pivot table. Di sini bisa dilihat dengan sangat jelas. Kemudian kita klik pivot table. Setelah saya mengklik pivot table, maka kemudian akan muncul kotak dialog yang menanyakan apakah table atau data-data yang kita miliki adalah range data yang sesuai ataukah kita ingin melakukan perubahan yang lain. Tapi karena Excel sudah melakukan penghitungan secara otomatis terhadap file data yang saya inginkan, maka saya tidak akan melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, ditanyakan juga tentang apakah kita akan menggunakan file worksheet yang baru untuk menampilkan data hasil analisis dari pivot table tersebut. Untuk kali ini saya akan pilih new worksheet tetap dan saya akan pencet OK. Setelah saya melakukan klik terhadap informasi dialog yang disebutkan sebelumnya, maka akan muncul dalam worksheet yang baru yang menampilkan data-data yang akan berkaitan dengan data yang akan kita analisis pada master data 1 yang ada di sebelahnya. Bisa dilihat dalam kotak dialog pivot table, hampir seluruh jenis informasi yang kita miliki pada master data 1 telah berada dalam field name. Untuk melakukan proses ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di dalam fitur pivot table, ada 4 kotak dialog yang bisa dapat kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menampilkan data secara kolom maupun juga secara baris, dan nilai-nilai data apa yang ingin kita konfirmasi dari penggunaan pada tingkat kolom maupun baris, serta bisa juga kita menggunakan filter untuk hanya menampilkan data-data tertentu yang kita inginkan di dalam memproses atau menganalisis data tersebut. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan analisis secara cepat untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Maka saya akan menampilkan data pada rows, saya akan pindahkan, saya drag, dan secara otomatis pada sisi sebelah kiri dari layar akan terlihat bahwa pivot table langsung melakukan analisis secara otomatis bahwa hanya ada 2 jenis kelamin yang akan ditampilkan, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui jumlah berapa laki-laki dan perempuan yang berada dalam file tersebut, saya cukup mengklik nama kepala rumah tangga sebagai basis konfirmasinya pada kolom value, dan akan terlihat dengan jelas Excel akan langsung melakukan penghitungan dengan sangat cepat, yaitu jumlah laki-laki sebanyak 214 dan jumlah perempuan sebanyak 184. Kita juga dapat memindahkan tampilan jika dengan posisi yang seperti ini, maka tampilan jenis kelamin berada pada sisi baris dan nilainya berada pada sisi baris yang lain sebelah kanan. Tetapi saya juga dapat melakukan kombinasi, misalnya dengan memindahkan jenis kelamin pada versi yang berbentuk kolom dengan posisi yang seperti ini. Tapi saya lebih suka dalam posisi yang baris. Nah, setelah kita melakukan proses ini, kita dapat menggeser feedersnya agar memberikan ruang yang lebih kepada agar tampilan datanya menjadi lebih baik. Kita
kita dapat menghilangkan kita dapat menggunakan tombol ini, tombol yang berada yang kecil di atasnya untuk melakukan filter. Misalnya saya hanya ingin menampilkan data laki-laki saja, maka data akan ditampilkan di sini. Ini sangat berguna sekali apabila kita memiliki data yang sangat besar dan untuk kepentingan-kepentingan tertentu kita dapat melakukan filter dan menampilkan data-data yang hanya data-data yang menarik yang ditampilkan. Saya akan biarkan saja, dan untuk menghilangkan hal ini kita dapat menuju ke design atau pivot table analysis, tab pivot table analysis, dan kemudian saya akan klik field headers untuk menghilangkan judul di sebelahnya. Kemudian saya akan memperbaiki nama atau judul pada table yang diberikan secara otomatis oleh pivot table. Di sini namanya adalah count of nama kepala rumah tangga dan anggota. Saya dapat menggantinya dengan melakukan backspace seperti biasa dan mengetikkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Oke, maka headernya sudah berganti menjadi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Anda juga dapat menghilangkan jumlah secara otomatis grand total, sebagaimana tercantum di sini. Jika nanti kita akan memerlukan untuk membuat grafik, sebaiknya jumlah grand totalnya kita hilangkan. Untuk menghilangkannya kita dapat menuju ke design, kemudian kita pilih tab grand total seperti di sini, dan kita sort. Kita akan menghilangkan, kalau menghilangkan kita akan pilih all for rows and columns. Begitu saya klik, maka akan dihilangkan secara otomatis. Untuk menampilkan kembali kita cukup masuk ke design kembali dan kita minta ditampilkan on for row, on for columns, on, maka data akan dikembalikan seperti semula. Kali ini saya akan memilih untuk menghilangkan grand total. Nah, untuk membuat analisis terhadap informasi yang lain, kita cukup melakukan blocking terhadap data yang sudah kita miliki sebelumnya. Saya akan melakukan blocking seperti biasa. Kemudian saya pilih copy. Saya akan mengcopy. Perhatikan jaraknya sebelum kita melakukan paste pada data yang akan kita tampilkan sebelumnya. Saya akan membuat jarak kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan paste. Mungkin saya akan memerlukan beberapa informasi yang dalam analisis, sehingga saya paste lagi, sehingga saya memiliki sekitar 4 atau 5 fitur. Saya akan paste sekali lagi. Nah, kemudian setelah kita melakukan paste pada kolom yang baru, saya ingin melakukan analisis terhadap tambahan informasi yang lain selain penduduk berdasarkan jenis kelamin. Misalnya saya ingin melakukan analisis terhadap status pernikahan, maka saya dapat memindahkan status jenis kelamin pada level di columns, kemudian saya mendrag informasi baru yaitu status pernikahan. Maka pivot table akan menghitung dengan cepat berapa jumlah penduduk yang telah menikah, belum menikah, bercerai dalam waktu yang sangat cepat dan berdasarkan kategorisasi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu karena tabel kita sudah berubah, saya akan mengganti dengan judul yang lain, jumlah penduduk berdasarkan status pernikahan. Ya. Anda juga dapat melakukan hal yang sama kepada tabel yang lain. Misalnya dalam hal ini saya ingin melihat status partisipasi sekolah, maka saya akan drag di sini dan memindahkan jenis kelamin ke atas. Maka Excel juga akan menampilkan dengan sangat cepat jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah. Satu lagi, kita tadi membuat 4 table, saya akan menggunakan jasa terakhir sebagai
informasi yang ingin saya lihat. Dengan demikian, Excel telah menampilkan seluruh informasi yang kita butuhkan, jumlah penduduk berdasarkan ijazah terakhir. Ya, kita sudah memiliki informasi-informasi ini. Selamat mencoba untuk melakukan analisis terhadap menggunakan pivot table. Terima kasih.